Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Well guys, di video kali ini aku akan nge-breakdown penjelasan nih full alur cerita dan easter egg dari What If season kedua episode kelima. Semoga kalian gak ada yang bosen ya, karena setiap hari selalu rilis nih episode What If season kedua ini ya. Bagi kalian yang belum join grup spoiler Telegram Jokastoy, segera join ya. Dan jangan lupa follow official account TikTok dan Instagram Jokastoy. Oke, kita langsung aja ya untuk nge-breakdown dan ngebahas nih penjelasan ya dari What If animasi season kedua episode kelima ini, dimana berjudul What If Captain Carter Fight Hydra Stomper. Jadi episode kali ini menciptakan Captain Carter dari semesta di What If season pertama ya. Jadi ini adalah cerita berikutnya dari si Captain Carter ini ya. Dia ini karakter favorit ya. Jadi dapat lagi nih ceritanya untuk diceritakan oleh Uatu the Watcher di season kedua ini ya. Jadi ini semua terjadi setelah perang mereka bersama Ultron Vision dan para hero di Guardian of the Multiverse ya. Captain Carter kemudian dikembalikan ke alur waktunya, timelinenya, untuk menjalankan kehidupan seperti biasanya ya teman-teman. Dimana ternyata di sini terlihat sampai Battle of New York timeline 2012 ketika Loki membawa pasukan Chitauri Thanos menyerang bumi. Di sini ternyata set anggota Avengers-nya agak berbeda di semestanya Captain Carter ya. Yang jadi Captain America jelas si Captain Carter itu sendiri. Ada Clint Barton, Iron Man, Natasha Romanoff, dan di sini ada si Wasp. Tapi Wasp-nya ini kayaknya versi Janet Van Dyne ya, atau Hope sih. Aku juga nggak tahu karena di sini kostumnya berwarna merah. Dan kita tidak melihat Bruce Banner atau Hulk ya di semesta ini. Pokoknya episode kelima ini aku suka ya, seru, dan aku memang favorit banget dengan karakter Captain Carter ini guys di Multiverse What If. Di awal-awal diperlihatkan nih Uatu the Watcher menceritakan cerita dari semestanya Captain Carter, gimana dia nih kehidupan kelanjutannya setelah kemarin berakhir di season pertama Guardian of the Multiverse. Uatu seperti biasa berada di chambernya yang penuh dengan kaca dan juga cermin itu ya teman-teman. Tempat Uatu mengawasi posibilitas cerita dari berbagai multiverse ini bernama The Nexus of All Reality. Jadi sebuah kamar atau persimpangan antar dimensi, gateway atau pintu menuju posibilitas tanpa batas dari cerita-cerita di multiverse MCU. Menceritakan setiap cerita posibilitas dari alternate universe di multiverse tentunya teman-teman. Kalian bisa lihat ya di awal-awal itu warna chambernya itu lebih dominan berwarna biru gitu ya teman-teman. Namun di akhir-akhir seperti berubah gitu berwarna hijau. Jadi kayak hijaunya itu lama-kelamaan jadi mendominasi chamber atau ruangannya si Uatu the Watcher ini. Jadi kan Uatu ini memang entitas yang hanya melihat saja. Jadi kalaupun ada perubahan tatanan multiverse dan lainnya, dia mah tidak peduli ya. Yang penting dia hanya melihat dan menceritakan cerita-cerita saja. Sehingga dia biasa aja ketika chamber atau ruang cerminnya ini berubah, warnanya mendominasi warna hijau, selaras dengan Loki yang sekarang menjadi God of Multiverse, God of Time, menjaga pohon multiverse. Aku suka banget ya nge-foreshadowing kita gitu ya teman-teman. Jadi lambat laun warna biru di chamber atau ruangannya Uatu the Watcher ini berubah lama-lama jadi hijau mendominasi gitu ya. Aku suka banget sih ini. Kemudian next kita melihat di sini misi berikutnya dari Captain Carter bersama dengan Natasha Romanoff. Mereka pergi ke sebuah kapal misi dari Nick Fury untuk melihat salah satu ya project dari Hydra yang ternyata adalah Steve Rogers berada di Hydra Stomper yang dikira oleh si Peggy ini pada waktu itu dia sudah mati dalam misinya tahun 1959. Ternyata Steve Rogers masih hidup di Hydra Stomper dan seperti masih dikendalikan gitu ya teman-teman, seperti dihipnotis layaknya Winter Soldier atau Bucky Barnes. Steve Rogers menyerang Captain Carter dan Natasha Romanoff. Terjadi pertarungan antar mereka dan tembakan misil oleh Hydra Stomper. Akhirnya mereka berhasil kabur ya. Captain Carter berkonfrontasi dengan Nick Fury. Kenapa tidak memberitahu kejujuran kepadanya bahwa Steve Rogers itu masih hidup? Awalnya Nick Fury tidak yakin, namun ternyata setelah melihat memang Steve Rogers itu hidup dan dikendalikan oleh Hydra dengan Hydra Stomper armornya itu, ia pun percaya bahwa Steve ini sepertinya ikut bertanggung jawab atas teror yang terjadi dan membunuh banyak agent SHIELD ya teman-teman. Dan juga diketahui bahwa ternyata yang hire atau menyelamatkan Steve Rogers dengan Hydra Stompernya ini adalah Red Room, tempatnya Natasha Romanoff dibentuk menjadi Black Widow ya, The Red Room Woman itu ya teman-teman. Captain Carter berusaha untuk menghentikan misinya Steve Rogers atau Hydra Stomper, itu untuk menyerang dan membunuh ya para pejabat Amerika Serikat dan Dewan Keamanan SHIELD
serta Mr. Secretary yang pada waktu itu sedang melakukan pertemuan, tapi untung ada Kapten Carter yang menyelamatkan mereka. Segera Nick Fury dan seluruh Agent S.H.I.E.L.D. itu membuat misi penyerangan dan juga pelumpuhan kepada Steve Rogers atau Hydra Stomper. Hydra Stomper masih menyerang ya para pejabat Amerika Serikat dan Mr. Secretary. Namun Kapten Carter selalu melumpuhkan dan segera menyerang agar menghentikan Steve Rogers dalam menyerang orang-orang. Terjadi pertarungan ya antara Hydra Stomper dan Kapten Carter, serta bantuan dari Natasha Romanoff menyerang Hydra Stomper dengan kapal jetnya itu. Dan terungkap juga di sini ya bahwa Mr. Secretary ya untuk S.H.I.E.L.D. itu bukan seperti di MCU ya, yaitu Alexander Pierce, mantan Hydra yang jahat itu. Tapi Mr. Secretary yang ada di semestanya Kapten Carter adalah Bucky Barnes itu sendiri, sahabatnya Steve Rogers. Jadi ternyata Bucky Barnes itu survive atau selamat ya dalam Perang Dunia Kedua bersama dengan Kapten Carter juga. Namun Steve Rogers itu tidak selamat dalam misinya menghancurkan Hydra di Argentina tahun 1953 itu ya teman-teman. Wah gila sih, keren banget ini, mind blowing banget. Bucky Barnes menjadi Mr. Secretary. Hydra Stomper masih menyerang, membabi buta dan menghancurkan departemen dan bangunan S.H.I.E.L.D. Namun di sini Bucky Barnes berusaha untuk menyadarkan Steve Rogers ya dengan mengingatkan memorinya kembali. Namun tidak berefek, Hydra Stomper masih tetap ingin menyerang. Untung saja ada Kapten Carter yang menghentikannya. Hydra Stomper membawa Kapten Carter ke atas langit dan terjadi pertarungan antara mereka berdua di udara. Kapten Carter berhasil melumpuhkan Hydra Stomper hingga Steve Rogers itu pingsan di udara. Hampir jatuh, ternyata Natasha menyelamatkan mereka semua dengan kapal jetnya. Akhirnya mereka pun pergi ya menjauh. Natasha membawa Kapten Carter serta Hydra Stomper ke fasilitas lab terbengkalai di Skotlandia. Di sini mereka mengetahui bahwa Steve Rogers itu bisa bertahan selama ini karena ia terkoneksi atau terhubung langsung ya dengan armor Hydra Stomper ini, membuatnya tetap hidup gitu ya teman-teman. Jadi si Steve Rogers ini dengan Hydra Stomper tidak bisa dipisahkan gitu ya, suit atau armornya itu. Kapten Carter berkata kepada Natasha, ia harus dibawa ke Red Room nih si Steve Rogers ini untuk memisahkan antara Steve dan Hydra Stomper. Tapi Natasha menolak ya, karena ia juga tidak mengetahui lokasi dari Red Room yang sangat-sangat rahasia dan selalu berpindah-pindah, bahkan S.H.I.E.L.D. tidak bisa menemukannya. Kita tahu bahwa hal itu dikarenakan bahwa Red Room itu berada di luar angkasa atau di langit gitu ya, tertutup awan, dan Red Room itu sejenis pesawat gitu ya, atau jet yang bisa berpindah-pindah, jadi susah ditemukan. Steve pun siuman dan menawarkan bantuan kepada mereka berdua untuk mencari dan datang langsung ke Red Room. Di sini ada Easter egg dari Natasha Romanoff berkata bahwa dia sudah membunuh pemimpin dari Red Room itu sendiri ya. Tapi yang dimaksud Natasha di sini dia membunuh kepala Red Room itu bukannya si Dreykov ya, yang memang penemu Red Room itu ya, yang dibunuh di film Black Widow bukan si Dreykov. Ini mungkin Head of Red Room yang lain yang dimaksud oleh si Natasha. Karena terlihat banget ya, untuk semestanya Peggy Carter di episode kelima ini set waktunya sama dengan kejadian Captain America and the Winter Soldier gitu ya teman-teman. Jadi ini masanya masih lama banget sampai Dreykov itu hancur dan Red Room pun runtuh. Akhirnya Steve Rogers, Natasha Romanoff dan Kapten Carter sampai ke sebuah wilayah camp pelatihan KGB, bekas camp pelatihan mereka yang ada di Sokovia, di mana memang camp ini dibangun biar mirip kayak negaranya Amerika ya, oleh pasukan KGB, pasukan keamanan Uni Soviet gitu. Jadi di kota fake atau kota duplikat ini ada banyak animatronik atau robot gitu ya, robot berbentuk manusia, lumayan creepy dan mengerikan, menakuti Kapten Carter. Ketika matahari hendak terbenam, terjadi nih percakapan antara Steve Rogers dan Kapten Carter ya. Mereka seperti membicarakan masa lalu mereka dan juga hutang dansa mereka ya, yang belum dilakukan sampai sekarang, diiringi dengan alunan musik ya, khas tariannya Kapten Carter dan Steve Rogers yang belum mereka lakukan, yaitu lagu It's Been a Long, Long Time. Romantisme antara Steve Rogers dan Kapten Carter terus berlanjut hingga mereka hendak berciuman, namun tidak jadi karena diserang ya oleh penduduk dari animatronik atau robot-robot jahat di kota fake ini ya teman-teman. Semua robot pun berkumpul untuk menyerang Peggy Carter dan juga Steve Rogers. Terjadi pertarungan antara mereka dengan robot-robot ini yang sangat mengerikan dan seru juga nih nontonnya. Dan kalau aku perhatikan robot-robot fake ini berbicaranya sama seperti sitcom gitu ya. Teringat sitcomnya
WandaVision ya cara mereka berkata ini ya, khas-khas tahun 50-an 60-an gitu. Natasha datang membantu Steve dan juga Carter melawan robot-robot ini, tapi robot-robot ini terlalu banyak hingga mereka pun terlumpuhkan. Steve Rogers kembali offline ya, ia kembali dikendalikan. Red Room pun terlihat di luar angkasa dan turun nih para Widow dan pemimpin mereka yaitu si Milena. Milena ini adalah ibu angkatnya Natasha Romanoff ya di filmnya Black Widow itu ya. Ternyata ia masih bekerja dengan Red Room di sini, mengendalikan kembali Steve Rogers untuk menyerang Captain Carter dan Natasha. Akhirnya jelas ya, semua ini hanya jebakan untuk membuat Captain Carter itu datang langsung ke tempat Red Room dan bertemu dengan Milena. Karena Milena ini hendak merekrut si Captain Carter ini ya. Jadi bukan tujuannya untuk membunuh Mr. Secretary Bucky Barnes, tapi untuk menjebak Captain Carter datang ke Red Room agar Milena bisa menggunakan si Captain Carter ini. Pertarungannya seru banget ya teman-teman ya, antara Captain Carter versus Steve Rogers dan Hydra Stomper, dan juga Natasha Romanoff versus para Black Widow serta Milena. Wah, pokoknya di sini hampir kalah mereka berdua ya. Apalagi Natasha Romanoff yang dikeroyok dengan banyak Black Widow di sini dan juga ibunya Milena. Milena di sini ternyata hebat banget ya teman-teman, melebihi dari Natasha. Beda banget dengan versi MCU utama ya guys. Terlihat di sini Melina hendak menghadapi Natasha Romanoff. Melina Vostokov menggunakan armor atau kostum barunya yaitu Iron Maiden. Armor Iron Maiden ini pernah muncul ya di komik Black Widow tahun 1983. Black Widow versus Iron Maiden, armor yang dipakai Melina Vostokov. Beda semesta pasti beda juga orang-orangnya. Plus di sini Captain Carter masih terus yang menahan kekuatannya dan selalu terkena serangannya dari Steve Rogers Hydra Stomper. Setelah pertarungan yang seru banget antara Agent Carter, Steve Rogers, Natasha dan Milena serta Black Widow, mereka pun akhirnya memenangkan pertarungan itu ya. Steve Rogers akhirnya tersadar dan mengorbankan dirinya menghancurkan Red Room, dan Natasha berhasil membunuh Milena dengan mengikatkannya ke Hydra Stomper hingga ikutan meledak mati ya teman-teman. Akhirnya mereka berdua pun survive atau selamat dari jebakan malam itu, dan akhirnya Captain Carter kehilangan Steve Rogers lagi. Jadi memang ya episode kelima dari What If season kedua ini seru banget ya teman-teman. Di akhir ternyata Captain Carter itu seperti terserap nih dari portal berwarna merah yang muncul dari bawah gitu ya. Ini adalah portal merah sihirnya dari Wanda Maximoff atau Scarlet Witch. Hal ini membuat The Watcher itu kebingungan ya, bahkan dia tidak tahu portal merah itu berasal dari mana dan Captain Carter itu berada di mana. Captain Carter pun langsung terbangun ya di semesta lain seperti di hutan itu, dan ini akan nyambung ke episode What If Avengers Assemble di tahun 1602. Ada Nick Fury juga ya di situ, lengkap dengan pedang dan jubah kesatrianya era tahun Victorian gitu ya teman-teman. Dan di sini akhirnya kita melihat Scarlet Witch atau Wanda Maximoff yang dinamain Scarlet Witch Merlin, lengkap dengan tiaranya yang berwarna silver ya teman-teman. Jadi nggak sama kayak warna merah gitu seperti Scarlet Witch Multiverse of Madness, tidak ya. Di sini Scarlet Witch Merlin akan memakai tiara yang berwarna silver gitu. Mereka berkata ini nih orang yang akan menyelamatkan dunia mereka atau multiverse. Jadi memang ya Captain Carter ini laris banget ya kemana-mana ya sebagai Guardians of the Multiverse, plus juga pengalamannya nih ya untuk memerangi ancaman multiverse. Nick Fury berkata Captain Carter bisa menyelamatkan our queen atau ratu kita. Nah ini apa lagi ya teman-teman, akan menjadi Easter egg nanti di 2 episode terakhir What If, dan masih 5 harian lagi ya guys. Karakter Wanda Merlin ini langsung di voice actor oleh Elizabeth Olsen ya teman-teman. Wah, akhirnya kita bisa melihat lagi Elizabeth Olsen as Scarlet Witch Wanda Merlin. Oke teman-teman semuanya, jadi itu ya breakdown dan penjelasan episode dari aku untuk episode kelima What If season kedua. Semoga bisa menambah informasi dan menghibur kalian semuanya. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa semuanya. Bye bye, see you next time.